Halo, selamat pagi adik-adik. Kembali lagi di Ibadah Anak GKJ Condong Catur. Ya Kak, sebelum kita memasuki ibadah kita mau ngapain dulu nih? Kita mau perkenalan dulu adik-adik. Kenalkan, kami sebagai pemimpin ibadah ada Kak Sekar, aku Kak Elsie, dan di bagian pengiring ada Kak Dimas dan Kak Abi. Hai. Sebelum kita masuki lagi Kak, kita mau ngapain nih biar bersemangat? Kita mau angkat satu pujian yang berjudul Apa Kabar? Mari kita bergembira. Ayo teman-teman. Apa kabar? Mari bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu. Goyang ke kiri, goyang ke kanan. Putar, 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 mari bergembira. Apa kabar? Mari bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu. Goyang ke kiri, goyang ke kanan. Putar, 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 mari bergembira. Yeay. Udah semangat adik-adik? Sudah semangat belum? Pastinya harusnya sudah sih ya Kak. Iya. Ya, kita mau ngapain lagi nih Kak sebelum kita memasuki ibadahnya? Kita mau doa. Doa dulu, doa pembukaan yang dipimpin oleh Kak Elsie. Silakan, Mari Kak Elsie. adik-adik kita satukan telapak tangan kita. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami mau ucap syukur atas segalanya yang Kau berikan pada malam hari ini tadi ya Bapak. Dan kami juga bersyukur karena Engkau telah membangunkan kami pagi ini. Dan sekarang kami mau ibadah sekolah minggu ya Bapak. Berkati ibadah kami, semoga Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang jauh sempurna. Kami aturkan ke dalam tangan penyertaan-Mu saja Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Kita mau ngapain lagi nih Kak? Biar lebih bersemangat tuh. Biar lebih bersemangat lagi. Biar seneng semua Iya. juga. Kita angkat satu pujian lagi sebelum masuk firman. Judulnya Yang apa Kak berjudul Sekar? Hati-hati gunakan Gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Yeay. Gimana nih? Udah seneng belum? Harusnya adik-adik udah Iya, senang udah senang juga dong. Sebelum kita memasuki ke firman, mending kita ngapain dulu nih Kak? Panggil dulu ya. Iya. Panggil Mari. dulu siapa ya kita? Hari Pembawa ini firmannya. pembawa firmannya adalah Kak Palupi. Palupi. Yuk panggil sama-sama ya adik-adik. Kak Palupi. Kak Palupi. Lagi sekali lagi. Kak Palupi. Ya, terima kasih Kak Dimas, Kak Elsie, Kak Sekar dan juga Kak Abi. Juga buat adik-adik yang di rumah semuanya, halo, selamat pagi, shalom. Iya, sebelum kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita kan tadi sudah bernyanyi, kita juga mau berdoa sebentar. Kak Palupi yang akan memimpin ya.
Kita angkat kedua tangan, kita lipat, berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau buka hati kami, Engkau buka pikiran kami, sehingga kami bisa belajar firman-Mu hari ini, dan bisa berbuat baik, bisa menerapkan firman yang telah Engkau sampaikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, haleluya, amin. Iya adik-adik yang di rumah, kita mau membaca firman Tuhan dalam Kejadian 9 ayat 8 sampai 17, tapi nanti kita baca saja yang ayat 13 sampai 15. Akan Kak Palupi bacakan ya. Teman-teman yang di rumah bisa minta tolong sama mama, juga papanya untuk bersama-sama dibantu membaca. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Nah, adik-adik, setelah membaca firman Tuhan dalam Kejadian tadi, Kak Palupi ada video singkat tentang Nuh. Ya, kita sama-sama lihat videonya dulu ya. Bumi dipenuhi manusia, namun mereka begitu berdosa sehingga Tuhan menyesal telah menciptakan mereka. Tuhan memutuskan untuk mendatangkan air bah agar menyapu bersih semua orang jahat dari muka bumi. Ada seorang bernama Nuh yang tidak seperti manusia lain yang jahat. Nuh mengasihi Tuhan dan amat taat kepadanya. Tuhan memutuskan untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari air bah itu. Tuhan memperingatkan Nuh bahwa air bah akan datang. Ia menyuruh Nuh membuat perahu yang amat besar dengan atap pendek, dek 3 tingkat, 1 jendela, dan 1 pintu saja. Karena taat, Nuh membuat perahu itu. Lalu Tuhan menyuruh Nuh mengumpulkan segala jenis binatang, masing-masing 2 ekor. 1 jantan, 1 lagi betina. Nuh, keluarganya, dan hewan-hewan itu berbaris memasuki perahu. Dan Tuhan menutup pintu perahu itu.
Turunlah hujan selama 40 hari 40 malam. Air tercurah dari langit, juga meluap dari semua samudra dan danau. Gunung paling tinggi pun terendam oleh banjir yang dahsyat itu. Sementara itu, Nuh sekeluarga dan hewan-hewan yang dibawanya aman di dalam perahu besar yang terapung di atas air bah itu. Tak sedetik pun Tuhan melupakan Nuh. Tuhan mengirim angin bertiup. Air pun mulai surut. Perahu Nuh terdampar di Gunung Ararat. Nuh melepas seekor burung merpati. Ketika burung itu tidak kembali, tahulah Nuh bahwa air bah sudah reda. Setelah semua tanah kering, Tuhan menyuruh mereka keluar dari perahu. Tuhan menaruh sebuah pelangi di langit. Inilah janji Tuhan bahwa Ia tak akan pernah lagi menggenangi bumi dengan banjir besar. Tuhan menaruh pelangi di langit sebagai janji bahwa Ia tak akan pernah lagi menggenangi bumi dengan banjir besar. Benar atau salah? Iya, begitu tadi. Jadi sambil mengingat juga, pasti semua adik-adik yang di rumah ingat ya cerita tentang Nuh dan air bahnya, juga bahteranya. Nah, ini teman-teman semuanya, juga adik-adik yang di rumah, kita lihat. Ini adalah gambar bahtera yang dibangun oleh Nuh. Jadi dulu itu pada masa hidupnya Nabi Nuh, ada banyak orang yang
ada banyak manusia yang tidak patuh terhadap perintah Allah. Nah, terus akhirnya Tuhan kecewa, Tuhan marah untuk menegur manusia yang tidak taat dan tidak mau melakukan perintah Allah tadi. Nah, Allah memperingatkan dengan banjir. Teman-teman bisa membayangkan, pasti juga ada yang sudah tahu banjir itu apa sih? Ya, banjir itu kan air yang mengenang ya. Nah, tapi pada masa itu Tuhan itu berencana mendatangkan banjir yang besar, air bah. Bayangkan kalau teman-teman pernah lihat, adik-adik juga lihat banjir yang mungkin masih setinggi mata kaki atau setinggi lutut begitu, masih ya, kita masih bisa jalan gitu, mungkin sedikit kesulitan, tapi bayangkan kalau airnya itu banyak sekali, airnya menutupi muka bumi, betapa menakutkannya itu. Nah, tapi Tuhan Allah kita melihat Nuh dan keluarganya itu sebagai orang yang patuh terhadap Allah, dan Allah juga mengasihi Nuh dan keluarganya. Karena waktu itu akhirnya Tuhan Allah kita memerintahkan Nuh untuk membangun bahtera, membangun kapal yang besar sekali seperti yang ada di gambar ini kita bisa lihat. Nah, Nuh dan keluarganya dan juga ternak-ternaknya semuanya bisa masuk di sini. Bayangkan terombang-ambing dalam banjir yang besar dalam kapal ini selama 40 hari lamanya. Tapi Tuhan juga berjanji, nah kalau sudah selesai ini nanti ada tandanya, yaitu apa tadi yang sudah kita baca di Alkitab. Busur di langit, busur di awan, seperti yang biasa kita tahu juga namanya pelangi. Semuanya sudah tahu pelangi ya, pasti warna-warni. Ada warna merah, hijau, kuning, banyak sekali lah. Pasti sudah tahu. Nah, biasanya pelangi itu kan munculnya setelah hujan. Pelangi ini menjadi tanda, menjadi sebuah pengingat perjanjian antara Allah dan Nuh bahwa kalau sudah selesai semuanya, ketika pelangi ini muncul sudah tidak ada air bah lagi, sudah tidak ada bencana sebesar ini. Dan iya memang Tuhan menepati itu. Jadi pelangi ini menjadi pengingat untuk kita akan janji Tuhan tentang keselamatan. Jadi Tuhan itu tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan itu pasti menepati janjinya. Selain menjadi pengingat akan janji keselamatan Tuhan atas kita semua umatnya, pelangi ini juga menjadi pengingat untuk kita semuanya yang ada di rumah, juga Kak Palupi yang ada di sini, untuk belajar, untuk bertanggung jawab dengan janji-janji yang sudah kita ucapkan. Jadi kalau sudah berjanji, aku berjanji mau belajar rajin, nah itu juga harus ditepati. Jadi jangan hanya, aku berjanji mau belajar rajin, tapi nanti kalau dibelikan mainan, ternyata ada satu kondisi, belum bisa membelikan mainan, terus yaudah aku nggak jadi mau belajar. Itu nggak boleh. Anak Tuhan ketika sudah berjanji harus bertanggung jawab untuk menepati janjinya, karena kita punya teladan yang luar biasa, yaitu Tuhan Allah kita sudah berjanji memberikan keselamatan dengan tanda pelangi ini. Kita juga harus melakukan itu, harus belajar, harus bertanggung jawab dan menepati janji. Begitulah ya teman-teman, adik-adik semua yang di rumah, jangan lupa, jadi jangan hanya berjanji-janji saja, pas lagi seneng, wah aku mau nih berjanji, mau belajar rajin, aku mau olahraga, aku mau ini mau itu, tapi pas nanti, wah ya udah deh aku nggak jadi aja gitu, kan nggak ada yang tahu juga. Nah, jangan seperti itu ya, kalau sudah berjanji berarti harus ditepati. Oke, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Nuh tadi ya teman-teman. Juga tadi ada video ilustrasi, kita bisa lihat bagaimana kondisi banjir bah saat itu, bagaimana menakutkannya, tapi tetap diselamatkan oleh Allah dengan tanda pelangi tadi. Jadi sekali lagi ingat untuk tetap menepati janji. Begitu. Kita tutup dengan doa. Kak Palupi yang akan pimpin. Tangan di atas, kita lipat, mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada siang hari ini.
Kami terus diingatkan akan janji keselamatanmu yang tidak pernah Engkau ingkari. Begitu pula ajari kami, beri kami hikmat untuk kami bisa bertanggung jawab dengan janji-janji yang sudah kami ungkapkan dan janji yang sudah kami ucapkan, sehingga kami tetap bisa menepatinya. Berkati kami semua dimanapun kami berada dan aktivitas kami yang akan kami lakukan setelah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih sudah mendengarkan, sudah setia untuk memperhatikan, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap bersukacita dan bersyukur. Sampai jumpa. Wah, bagus sekali ya firman Tuhan yang disampaikan dari Kak Palupi ini. Iya adik-adik, ingat ya apa yang telah disampaikan oleh Kak Palupi tadi untuk adik-adik selalu menepati janjinya. Jadi jangan ingkar janji, nggak Iya. boleh loh itu. Kalau misal bilangnya mau belajar, Ya belajar, jangan main game. Nah, Iya, itu, kalau siapa bilangnya yang sering- kerjain PR, juga kerjain Nah, PR. jangan yang lain, Iya. nggak baik loh itu. Nah, gimana nih Kak? Sebelum kita melanjutkan, sebaiknya kita persembahan dulu ya. Dulu adik-adik. Jadi persembahan bisa dititipkan kepada orang tua, lalu dikirimkan ke gereja ya. Oke. Kita mau mengucap syukur juga ya Kak. Iya, dengan lagu Kubri persembahan. Kubri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Kubri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Ya adik-adik, sekarang kita tutup ini dengan doa persembahan ya adik-adik. Mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami bisa berkumpul untuk beribadah walaupun dengan jarak yang jauh ya Bapak. Ya Bapak, terima kasih sekarang kami sudah mengumpulkan persembahan ini. Semoga Engkau terima dengan apa yang telah kami kumpulkan ya Bapak. Ya Bapak, kami juga meminta agar kami tidak pernah mengingkar janji dan selalu menepati janji-janji yang telah Engkau berikan kepada kami dan juga di dalam kegiatan kami yang sekecil apapun. Ya Bapak, inilah doa kami. Terima kasih Bapak. Amin. Amin. Wah, ini udah di penghujung acara ya Kak. Iya adik-adik. Tapi tenang, kita masih ada satu lagu penutup. Untuk menutup ini semua dengan berjalan-jalan ya. Iya. Di rumah aja jalan-jalannya. Tapi kita jalan-jalan serta Yesus. Serta Yesus loh. Iya. Yuk teman-teman, kita nyanyi Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan
serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sampai jumpa di ibadah anak minggu depan ya adik-adik. Dadah. Terima kasih. Terima Tuhan kasih. Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa jaga kesehatan. Stay safe, dadah.